Karena kalau tidak drama pun, aku menggambarkan firman Tuhan, khotbahku di sini banyak mendengar kok. Coba si Juma, coba dia dakwah Islam di Komalnya, ada yang mendengar? Nggak ada. Coba cek akun-akun kiai, Pak Ustadz, berapa penontonnya? 2 orang, 1 orang, 3 orang. Kiai loh, Ustadz loh. 2 orang, 3 orang. Kalau artis baru rame. Kalau tidak artis, 1 orang. Pernah aku scroll FYP sama aku, hah, kiai, sorbanan, oke, aku lihat penontonnya 3 orang. 3 orang. Gitu loh. Coba si Juma, dakwah kau ajaran Islam di Komalmu, jangan suka menghujat kitab orang, kan gitu. Penontonnya juga anti, bukan 1, bukan 2, setengah orang. Tuyul yang nonton, tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi ya, sekaligus membahas ngerinya pengajaran para Polycarpus ini. Jadi kita tahu bahwa yang mendominasi di dalam tubuh kekristenan yang ada di media sosial ini adalah sekte Polycarpus. Kita tahu di Kristen sendiri itu terpecah-pecah. Ada nanti Oneness, Unitarian, dan sebagainya. Dan di dalam sekte-sekte denom-denom tersebut ada lagi grup-grup ya yang disebut dengan Polycarpus. Polycarpus ini adalah orang Kristen yang suka menghujat agama Islam. Orang Kristen yang suka menghina orang lain. Jadi denom ini atau grup ini itu yang paling ramai. Kelompok ini yang mendominasi di medsos. Kristen-Kristen yang baik, orang Kristen-Kristen yang ramah, yang mau diskusi akademis, itu tersingkirkan. Tersingkirkan oleh Polycarpus ini. Dianggap Polycarpus inilah yang pantas mewakili kekristenan. Karena dianggap cara-cara diskusi akademis, cara-cara yang santun, itu nggak bisa laku lagi. Apalagi setelah bertahun-tahun, kekristenan diwakili oleh orang-orang yang santun, orang-orang yang akademis, itu gagal menahan banjir tsunami mualaf. Jadi sekarang, para Polycarpus lah yang menjadi wajah kekristenan di dunia medsos. Mereka menganggap bahwa cara santun nggak bisa menghalangi orang-orang untuk mualaf. Cara satu-satunya untuk menghalang mualaf adalah diskusi yang kasar. Diskusi yang nggak ada bobotnya. Bahkan ya, teman-teman akan mendapati orang-orang yang baru diskusi atau pendeta-pendeta yang baru tahu diskusi di TikTok, itu akan didoktrin oleh para Polycarpus untuk jangan mau diskusi dengan sopan. Untuk jangan ya mau ngobrol dengan umat muslim, jangan. Kalau mau ketemu muslim, hujat agamanya, hina agamanya. Itu yang terus ditanamkan oleh Polycarpus ini kepada pendeta-pendeta, orang-orang Kristen yang baru datang belajar berdiskusi. Sadis ini teman-teman. Ajaran-ajaran ini ajaran setan kalau saya bilang. Ajaran sadis. Dan entah kenapa inilah yang mewarnai dunia Kristen saat ini. Dunia Kristen diwakili oleh orang-orang seperti ini. Padahal kita rindu orang Kristen yang santun, orang Kristen yang hidupnya benar. Tapi entah kenapa mereka kalah saing. Ya. Mereka kalah saing dengan Polycarpus ini. Kok bisa? Kok bisa Polycarpus ini yang mewakili kekristenan? Nah, ini yang kita cek. Ya. Saya ambil contoh supaya teman-teman langsung dapat poinnya. Ya, jadi beberapa hari yang lalu muncul wajah baru di dunia diskusi, yaitu Pak Julitinus. Ya, Pak Julitinus Harefa. Jadi ini orang Nias, seorang pendeta di Jawa Timur, S2 teologi, ngakunya. Dan kita lihat nampaknya memang beliau ini adalah seorang pendeta, dan dia mengajak diskusi umat muslim. Dan salah satunya Bang Zuma tentunya. Ya, jadi pendeta Julianus ini, ya, pendeta Julitinus Harefa, atau Pak Harefa aja kita bilang. Ya, Pak Juli Harefa ini
diskusi dengan Bang Zuma, dan kita lihat diskusinya santun. Diskusinya santun, dan tentu saja ini tidak disukai Polycarpus. Bagi teman-teman yang tidak tahu, kalian bisa cek ya, ini salah satu diskusinya. Kita tunjukkan ya. Ini 3 hari yang lalu, saat Pak Julitinus ini berdiskusi dengan Bang Zuma. Nah ini ya, Bang Zuma tulisnya Julianus, padahal nama dia Julitinus. Ya, Tinus, memang ada us-usnya atau anus-anusnya gitu ya. Marganya Hareva. Dan setelah diskusi ini, Pak Julitinus ini kena strap, kena ospek. Kena ospek oleh siapa? Oleh CP dan komplotannya. Ada CP sang penggugat, Lidara, ya, Pisedeking, terus Agatha. Yang kita tahu ini kumpulan penghujat-penghujat. Kalau sang penggugat nggak usah dibilang lagi lah. Lidara apalagi. Pisedeking, waduh, kelas berat. Begitu juga dengan CP KW Super, CP Indonesia. Itu penghujat. Jadi mereka mengospek Pak Julitinus ini agar mau jadi penghujat juga. Agar jangan diskusi akademis dengan umat muslim. Jangan. Mau ngobrol dengan umat muslim, hujat agamanya. Hina agamanya. Karena memang seperti itulah. Ya, baru bisa diskusi dengan muslim. Ini yang diajarkan oleh Polycarpus ini. Sadis teman-teman ajaran mereka ini. Sadis. Ini yang coba diajarkan dan kalian akan lihat hasilnya. Ya, kalian akan lihat hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Apakah Pak Julitinus ini akan berubah menjadi penghujat? Ya, kita saksikan. Tapi bagaimana ospeknya, kalian nonton dulu. Ini bukti ya, bahwa tetap orang Kristen yang diskusi santun akan diajak untuk menjadi penghujat. Soalnya tertulis Ustadz Ahmad 646. Bapak baca gak tadi? Baca. Nah iya, itu contoh kecil, kasus kecil itu. Gitu. Aku udah ngerti siapa mereka. Lah, cerdas lah kita. Kalau Bapak contohnya ingin penginjilan, ayo kita penginjilan bareng. Ada dulu namanya Ibu apa ya? Ibu Dearni Simatupang. Dia suka banget naik ke komal-komal si Juma. Lalu ku katakan sama teman-teman, siapa itu Simatupang itu? Islam bukan? Bukan bang, Kristen gitu kan. Nah aku punya pergumulan, ingin diskusi sama dia, ingin ngobrol gitu. Aku DM gak dijawab, soalnya di privat. Suatu ketika aku live, dia nonton di bawah, langsung ku jambak. Ya kan? Kenapa ku jambak? Karena aku perhatikan setiap komal Kristen dia tidak pernah naik. Gak pernah naik. Dia naiknya ke komal-komal Islam. Lalu ku tanya, Ibu Darni ya yang suka komal Islam ya? Oh iya Pak CP. Oke. Kata dia gini, aku baru kali ini naik ke komal Kristen cuma di akun Bapak. Iya aku tahu, karena aku lihat Ibu tidak pernah naik di komal-komal lain, ku bilang. Iya Pak, kata dia. Begini Bu, tolonglah jangan naik ke sana kalau kita tidak bisa kuat Islamologinya. Karena bagaimanapun juga ketika dikatakan, hai Darni, Tuhan kau itu mati, datang singa. Hai Darni, Tuhan kau itu adalah makhluk, datang paus. Nah itu. Jadi setiap perkataan mereka yang seolah-olah menjatuhkan Tuhan kita, itu mendampakkan mereka dapat uang di situ, penghujatannya. Dijelasin pun, mutar-mutar. Lalu kehadiran kita bukan penginjilan lagi, tetapi kehadiran kita mengolok-olok nama Tuhan kita. Tuhan tidak ingin namanya diperolok-olok. Nah ini. Kalau kita hadir di situ, bukankah Tuhan kita diperolok-olok? Yes. Kita sudah menjelaskan, nggak diterima. Jelaskan, tidak terima. Dijelaskan, tidak terima. Apa kata Rasul Yohanes? Kebaskan kaki dalam debu di kakimu. Keluar dari situ. Nah itu. Gitu loh Pak. Jadi kita bukan nggak suka Bapak kesana. Aku suka. Cuman berani nggak? Dua arah. Kalau Bapak mengatakan berani, siap-siap rumahmu didatangi. Bukankah salah satu muridku rumahnya didatangi? Muridku didatangi rumahnya. Bang, gimana nih bang, rumahku didatangi api bang. Kok bisa? Aku on cam melawan si anjing, siapa si anjing itu, si evangelis, siapa si evangelis itu?
Jonathan Nandar. Manyang, iya. Kok bisa kau on cam? Ditantang dia, aku harus on cam, Bang. Terus kau on cam? Iya. Ya udah, kamu sayang nggak sama aku? Sayang, Bang. Hapus kontakku. Kok gitu, Bang? Hapus sekarang juga. Oke, ku hapus, kata dia. Hapus dia. Dan kamu keluar dari barisanku. Kok gitu, Bang? Ya, kamu keluar. Gitu loh. Kenapa keluar? Karena dia tidak mentaati aturan kita. Bukan berarti kita punya aturan sok-sok buat kita, enggak. Kita mengerti siapa lawan kita. Dan kita juga mengatakan demikian supaya kita juga penginjilan ini satu suara, satu tujuan, satu visi, satu misi. Gitu. Tapi bisa kan aku, Bang, belajar lagi lewat DM? Bisa. Kalau aku minta ayat, nanti minta dalil, bisa kan, Bang? Bisa. Nah itu dia. Untung bapaknya seorang, katakanlah angkatan kan. Coba kalau bapak kita seorang tukang becak, emang bisa dibela kita? Bisa naikkan becanya. Iya. Justru itu kita bukan, apa ya. Nah itulah. Ya, tapi puji Tuhan Ibu Diarni Simatupang semenjak saya nasihati, dia nggak pernah lagi kesana naik. Awalnya keras banget, Bu, Pak. Keras banget Ibu itu. Dikasih tahu, tetap ke sono. Dikasih tahu, tetap ke sono. Dikasih tahu, tetap ke sono. Ujung-ujungnya kita nggak tahu ya, mungkin ada roh Jibril kali masuk ke hatinya. Sampai saat ini tidak mau lagi masuk ke tempat si Juma. Nggak mau lagi. Karena dia berpikir, oh iya ya, kehadiranku mengolok-olok Tuhanku. Kan gitu. Ayolah. Ya kan? Keuntungan buat mereka ketika mengolok-olok Tuhan kita. Karena mereka tidak dihukum untuk hal itu. Tapi kalau kita katakan, sesuai dengan Ustaz Ahmad 646, kepala nabimu, kepalanya besar. Sudah menghujat itu, Pak. Gitu. Si kiamat, tahu kan kiamat kan? Apa salahnya dia? Nggak ada salahnya. Orang dia membaca kok. Kok dicariin? Coba, kok dicariin? Bukankah dia memirroring jawaban-jawaban orang? Dia mirroring. Apa itu mirroring? Begini. Siapa itu Yesus, kata mereka? Firman Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Tuhan kau makhluk dong. Yes, dia makhluk karena dia mengambil rupa manusia. Tuhanmu makhluk. Tuhan makhluk. Oke, kita sabar. Kalau kamu tidak terima penjelasanku, coba jelaskan kepada saya, kenapa Isa adalah kalamullah dan roh Allah? Kok bisa menjadi manusia dia, kalam dan rohnya? Di mana itu? Di An-Nisa 171. Jelaskan kepada saya, roh Allah dan kalam Allah menjadi makhluk, mengambil wujud. Kok bisa? Menghujat kau. Nah itu sakit jiwa. Kan gitu. Salahkah kita menyembah sesuatu yang dari Tuhan itu? Sesuatu yang Henok, matikan dulu, kena strum kau situ, Pak. Di-mute dulu, di-mute. Nah, ya kan? Salahkah kita menyembah, ya, di mana yang kita sembah itu adalah kalam, roh dari Tuhan itu? Enggak salah. Tetapi mereka nggak sampai ke situ. Itu sebabnya kita melakukan mirroring. Jelaskan kepada saya, kenapa Isa bisa ada di dunia ini tanpa sperma yang terpancar dari ayah ibunya. Dia tidak punya ayah. Oke. Lalu dia bisa menjadi manusia dari kalam dan roh Allah. Kok bisa menjadi manusia dia? Jelaskan. Kalau mereka bisa menjelaskan, berarti mereka bisa menangkap Yohanes 1 ayat 1. Sampai saat ini mereka tidak bisa menjelaskan. Kenapa Isa bisa menjadi manusia? Mereka mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Jelaskan. Kita bisa menjelaskan. Logos dari dalam diri Allah itu mengambil rupa manusia. Itulah Tuhan kita Yesus.
Selagi mereka tidak bisa menjelaskan Isa kenapa bisa menjadi manusia, lantas kenapa mereka ngotot tidak menerima Yesus adalah firman yang menjadi manusia? Nah, itu adalah mirroring. Tuhanmu makhluk, Tuhanmu makhluk. Kasih QS 2830. Allah berbicara di dalam pohon. Bukankah pohon makhluk? Ya. Lalu kenapa pohon itu berbicara? Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Wahai Musa, aku adalah Allah. Nah, itu. Itulah mirroring. Itu. Jelaskan kepada saya. Kalau mereka bisa menjelaskan, mereka pasti bisa menerima jawaban kita. Gitu loh. Jadi kalau tidak kuat Islamologi kita, bagaimana kita mau berperang? Berperang itu siap perisai, siap pedang. Jangan perisai mulu, dipentungin mulu lah. Gitu. Aku harap kita teman-teman di bawah juga mengerti lah. Kita peperangan kita di udara loh. Penontonnya banyak loh. Ya. Gitu Pak. Jadi dengan hormat, ya bukan berarti Bapak bukannya tidak pintar, sangat jenius Bapak. Cuman mereka itu bukan menerima jawaban, tetapi memperolok-olok, mempolemikkan jawaban kita. Lalu dengan polemik mereka, datang singa, datang paus, datang singa, datang paus. Sampai kiamat pun, itu adalah pembodohan bagi kita. Karena kita melakukan pembiaran nama Tuhan kita diolok-olok. Itu loh. Thank you, Bang Cepe. Iya. Jadi Ibu Diarni Simatupang, sekarang dia tidak mau lagi ke sana. Karena apa? Setiap hari kuliah di sana dia. Setiap hari di sana dia. Koin berterbangan, nama Tuhan kita dihujat-hujat. Itu Pak. Sedih ketika aku melihat nama Tuhan itu dihujat. Sedih banget aku. Sedihlah. Harusnya kita melakukan mirroring. Gitu loh. Kalau kita melakukan mirroring, pasti mereka akan menerima jawaban kita. Karena mereka, pertama sekali, mereka tidak mengerti ajaran mereka nggak paham. Nggak paham mereka ajaran mereka. Al-Furqan 68. Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berdosa, tidak berzina, kok bisa mendapat dosa? Sampai saiki, nggak ada yang bisa menjawab. Sampai saiki loh. Bukankah pernah aku bilang, menjatuhkan mereka, aku tidak perlu dalil banyak-banyak. Satu dalil, sudah hancur mereka aku bikin. Dua dalil, oh remuk. Tiga dalil, udah rata semua. Al-Furqan 68. Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Yang tidak ini dapat dosa. Kok bisa ya dapat dosa? Kan tidak berzina itu orang baik. Tidak membunuh kan orang baik. Kok dapat dosa? Kan gitu. Berani kita mengatakan begitu kepada mereka kalau kita on cam? Nah itu, pikirkan kembali. Itu loh Pak. Baik Pak Cepe, terima kasih. Siap Bapak. Jangan terima kasih. Besok Bapak di sono pergi lagi. Enggak lah. Ya tentunya kan banyak juga harus menerima masukan toh. Jangan kita mengeraskan juga hati untuk itu. Benar kan? Iya. Itu biar mereka bingung. Mereka kan suka bikin drama. Kau pura-pura oten ya, nanti kau naik ya di komal ini ya. Lalu kau nanti pura-pura, nanti kau pelajari kitab ini, pelajarin ini. Nanti ku tanya kau pura-pura oten ya. Mereka pura-pura naiklah ke komalnya, dihujat nama Tuhan kita. Mereka suka banget drama.
ketika ku cek akunnya, ya elah, salah satu akun yang naik di komal mereka ya, ku cek lawannya si Juma itu pura-pura oten, ku cek akunnya, tanpa dia sadari ada akunnya yang sudah aku cek itu viti-vitinya, ku cek, oh ada tulisan Allah dan Muhammad di tembok rumahnya. Berani sekali dia mengatakan dia Kristen, naik di komal si Juma. Nah itu ya. Suka banget drama. Kalau kita nggak, aku nggak suka drama. Kau Islam atau Kristen? Nah itu aku. Karena kalau tidak drama pun, aku menggambarkan firman Tuhan, khotbahku di sini banyak mendengar kok. Coba si Juma, coba dia dakwah Islam di komalnya, ada yang mendengar? Nggak ada. Coba cek akun-akun kiai, pak ustadz, berapa penontonnya? 2 orang, 1 orang, 3 orang. Kiai loh, ustadz loh, 2 orang, 3 orang. Kalau artis baru rame, kalau tidak artis 1 orang. Pernah aku scroll FYP bersama aku, hah, kiai, sorbanan, oke, aku lihat penontonnya 3 orang. 3 orang. Gitu loh. Coba si Juma, dakwah kau ajaran Islam di komalmu, jangan suka menghujat kitab orang, kan gitu. Penontonnya juga anti, bukan 1, bukan 2, 1/2 orang. Tuyul yang nonton, tuyul. Nah itu, karena menghujatnya dia makanya rame. Sama kayak di komal ini. Kalau ada debat, rame banget di sini. Rame. Tapi kalau tidak ada debat, 200, 100, paling mentok 100 di sini. Tidak ada debat loh. Kalau ada debat, cepat banget, 500, 600, 700, 1000. Nah itu. Lebih banyak Bang CP, saya kalau nggak debat itu 10 Bang. Nah iya. Kalian sudah tonton ya teman-teman, bagaimana Pak Julitinus yang mau diskusi santun tidak diperbolehkan. Kalau diskusi dengan Islam, harus hujat agama Islam. Dan ini bukan Pak Julitinus saja. Kalian sudah lihat yang sebelumnya. Bagaimana Pendeta Budi Asali pun kena ospek. Ya. Si Haleluya, atau Raja Debat, menyuruh Pak Budi Asali pensiun. Jangan diskusi lagi. Kalau cuman bisa menjawab. Kalau tidak bisa menghujat Islam, jangan diskusi. Karena cara diskusi yang benar menurut mereka adalah hujat agama Islam. Dan ini sudah banyak contohnya. Pak Julitinus kena, Pendeta Budi Asali, ya, terus Ibu Darni. Nah, ini kan orang-orang yang sopan sebenarnya, tapi tidak diperbolehkan diskusi oleh para Polycardos. Harus hujat. Bagaimana Bu Darni dipaksa oleh si CP ini untuk jadi penghujat juga. Bahkan Bu Darni curhat sama saya, cerita sama saya. Itulah kenapa dia sekarang nggak mau lagi ke room CP, kecuali lagi nyanyi. Kalau lagi nyanyi ya sudahlah, namanya saudara seiman dia. Dia pun nggak bisa 100% hindari mereka, karena saudara seiman. Tetapi Bu Darni lebih senang dia di room Muslim. Kenapa? Enak, ngobrolnya santai, bagus gitu. Dia juga nggak mau jadi penghujat, bahaya. Apalagi identitas dia jelas, alamat dia jelas. Begitu juga dengan Pendeta Budi Asali, ya Pak Harefa ini, Julitinus ini kan, mukanya jelas. Ya, dia ngajar dan juga jadi pendeta di mana jelas. Mana bisa dibandingkan dengan Lidara, CP, Pisediking, aduh penghujat-penghujat ini. Yang tampak wajah aja nggak berani, identitasnya apa nggak jelas. Mereka ini bangga karena nggak jelas identitas. Inilah aib-aib bagi negara kita. Selama mereka-mereka ini nggak disingkirkan, jangan harap ya. Jangan harap toleransi antar umat beragama itu bisa ditegakkan. Berat. Berat sekali. Dan kita berharap pemerintah, apalagi nanti akan ada pemerintah baru, itu bisa mengatasi para penghujat-penghujat ini. Karena inilah yang membuat toleransi ini hancur. Selama ada Polycardos ini berat, teman-teman. Berat. Dan kita akan terus menyuarakan. Kalau nggak disuarakan ini lebih gawat lagi nih. Polycardos ini, aduh, saya nggak ngerti ya. Kita sudah sampaikan seperti ini pun, tunjukkan bukti,
masih banyak aja teman-teman Kristen kita yang terpengaruh dan berubah menjadi laskar Polikardus. Padahal kita berharap teman-teman Kristen ini bisa buka mata. Janganlah kalian berubah menjadi laskar Polikardus. Apa-apaan ini teman-teman? Apa-apaan? Coba saya tanya kalian. Apakah ini ajaran Kristen? Menyuruh untuk menghujat agama Islam, menghina agama Islam. Aneh kan? Kalau Anda tidak suka pribadi Bang Zuma, tidak suka pribadi Uniriva, serang pribadinya, jangan agamanya. Tapi yang selalu kalian tunjukkan adalah menghujat agamanya. Ini kacau. Kalian lihat ya, saya kalau sampaikan sesuatu, yang saya sampaikan apa? Orangnya yang salah. Di sini saya katakan CP, Peace the King, Lidara, sang penggugat yang salah. Mereka yang nggak benar. Agama Kristen nggak ngajarin gini. Kecuali kalian bilang, oh ya, Kristen memang ngajarin gitu. Lain cerita. Tapi saya yakin, tidak mungkin agama Kristen ngajarin gini. Ini orang-orangnya yang bejat, orang-orangnya yang nggak benar. Dan saya paling malas sebenarnya ya. Kita nanti bongkar seperti ini, mereka akan ngamuk, mereka akan ngancam-ngancam. Ya. Mereka akan bilang, loh, kamu kalau mau debat, debat aja. Kamu hajar agama kami nggak apa-apa, jangan pribadi kami. Nanti kami nggak bisa cari makan dan sebagainya. Dan kalau udah ngamuk mereka biasanya, ya akan ada pengancaman dan sebagainya. Ngeri teman-teman. Tapi mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Inilah resiko kita. Resiko kita mengungkap kebenaran dari para penghujat-penghujat ini. Ya, saya harap teman-teman Kristen yang menonton ini melihat fakta dan kenyataan, membuka mata kalian. Jangan lagi kalian mau terpengaruh oleh Polikardus ini. Jangan sampai kalian terpengaruh. Ya, nggak ada benarnya itu orang-orang. Itu yang saya harapkan dari kalian. Itulah kenapa kita terus menyuarakan ini. Kalian lihatlah bagaimana orang-orang Kristen yang baik itu dipengaruhi untuk jadi penghujat. Dan kalian pelan-pelan digiring juga untuk jadi laskar penghujat. Kalian semua nih, satu-satu nih, penonton-penonton Kristen yang baik. Kalian digiring, diajak untuk jadi penghujat. Bahaya nggak? Sadis. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit pengumuman, bagi teman-teman, jangan lupa juga ya, Jadid HMC ini akan saya pakai lebih banyak untuk menampilkan diskusi yang saya adakan. Ya, karena sekarang saya aktif di TikTok ya, aktif membuka room diskusi. Jadi kita akan tampilkan di sini. Dan untuk reaksi serta pemberitaan, akan sebagian kita pindahkan di HMC News. Dan ini juga channel cadangan. Ya, bagi teman-teman, jangan lupa di-subscribe dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tulis semua. Seperti ini, oke? Mohon dukungannya. Ini channel baru, tapi saya yakin channel ini akan bisa berkontribusi buat perjuangan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan membantu perjuangan ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.